Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Lorobesi, SPD. Saya guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 5 Maluku Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 di Universitas Patimura. Kali ini saya akan melaksanakan ujian kinerja pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 di SMA Negeri 5 Maluku Tengah dengan materi larutan penyangga. Berikut video ini. Selamat menyaksikan. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apakah kalian semua sehat, anak-anakku? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat semua ya di hari ini ya? Ya, Bu. Sebelum kita memulai dengan proses pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ya, gitu kelas. Saya, Bu. Yuk ke depan. Pelajaran lagi berdoa mati. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Ya, sebelum kita mulai, kita ambil absen dulu ya. Farhan Nawarwi. Ada Ibu. Ya. Ina. Hadir, Bu. Sici. Hadir, Bu. Jahra. Hadir, Bu. Hifa. Hadir, Bu. Farhan. Saya, Bu. Ya. Ismail Wasida. Hadir, Bu. Ya. Ya, terima kasih. Anak-anak sekalian, perhatikan di depan. Ya, kita lanjut ya, mulai dengan proses ya. Persepsi. Pernahkah kalian merasa mata merah? Apakah penyebabnya? Bagaimana cara mengatasinya? Ya. Pernahkah? Pernah. Penyebabnya apa? Apa lagi? Ada mata lelah kan? Menyembuhkan dengan cara apa? Memakai obat Tes mata. Akan memakai obat tes Insulin. Ya, motivasi. Sekarang kita masuk ke motivasi. Larutan penyangga dengan judul itu materi hari ini kita bahas, yaitu larutan penyangga mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kita berbicara tentang larutan penyangga. Ya, perhatikan anak-anak, kompetensi dasar 3.12 menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. 4.12 membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran saintifik dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik diharapkan terlibat secara aktif dengan rasa ingin tahu, dapat 1. Menjelaskan pengertian larutan penyangga dengan benar. 2. Mendeskripsikan jenis larutan penyangga dengan benar. Ya, anak-anak sekalian, perhatikan ya di depan. Simulasi. Lihat, perhatikan. Di sini ada 3 larutan. Ya. 1. pH sebelum itu nilai pH-nya 5,0. Yang kedua, pH sebelumnya tetap 5,00. Dengan pH sebelumnya di tahun yang berikutnya
Jadi pH tadi awalnya itu 5,00. Sekarang dia berubah menjadi pH-nya 4,99. Reaksi tahap kedua lagi ditambahkan dengan sedikit basa. Lambangnya itu basa itu 0, lambangnya basa itu OH minus. Ini OH minus ini. Itu ditambahkan larutannya itu 5 ml OH minus. Itu nilai tetap tadi, itu nilainya pH sebelumnya itu 5,00. Sekarang di perubahan adalah pH itu nilainya penambahan ditambahkan sedikit basa itu 5,01. Berikut lagi, lihat lagi. Tabur reaksi berikutnya ditambah dimasukkan pengenceran oleh air, pengenceran ya air ya. Itu 5 ml H2O ya. Nilainya tetap, yaitu pH-nya tetap 5,00. Ya. Berikut lagi ini penambahan, ini apa? Awal dari larutan B. Tadi larutan A ya, sekarang larutan B. Yaitu pH-nya sebelumnya tetap nilai 8,00. Tabung pertama nilainya 8,00. Tabung kedua pH-nya sebelum itu 8,00. Tabung ketiga pH sebelum 8,00. Ya. Tadi larutan B dia nilainya sekarang ditambahkan sedikit asam itu 0,001 mol H+. Lihat pH-nya sudah berubah jadi 7,98. Sekarang tabung reaksi kedua ditambahkan sedikit basa OH minus itu 0,01 mol OH minus. Itu nilainya pH 8,01. Itu benar sedikit ya. Berikutnya tabung reaksi ketiga pengenceran oleh air. Itu pengenceran oleh air itu 5 ml, yaitu H2O, yaitu nilainya akan nilai tetap 8,0. Ya, lihat anak-anak hasil percobaan. Larutan A itu pH awal itu 5,00. Sedangkan pH akhir sedikit asam itu nilainya 4,99. Sedikit ditambahkan basa itu 5,01. pH akhir pengenceran tetap nilai 5,00. Sekarang kita lihat lagi larutan B. Larutan B itu pH awal 8,00. Sekarang ditambahkan dengan pH akhir sedikit asam itu nilainya 7,98. Ditambah lagi pH akhir sedikit basa 8,01. Ditambahkan dengan pengenceran lagi tetap nilainya 5,00. Jadi dinamakan larutan penyangga itu akan berada pada sedikit asam. Itu di larutan B adalah 7,98, yaitu larutan penyangga atau buffer. Bisa paham anak-anak sekalian? Bisa. Ya. Ya, Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Kalian akan melihat permasalahan yang ada pada LKPD dengan bahan ajar ya. Jadi sebelum kita memulai dengan proses diskusi, tadi kita membagi kelompok ya. Ya, bagi kelompok masing-masing. Ya, yang kelompok 1 posisinya di sini, yang Ibu sudah membagi kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Ya, Ibu membagi bahan ajar sama LKPD ya.
Kerja. Kerja bersama ya. 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 Ya, ini ya. Yang kita lihat di sini biasanya. Iya ya, biar KPD ya. Permasalahan yang Anda dapat. Kerjakan mulai dari sekarang. Ya, diskusi. Hari ini kita akan belajar tentang larutan penyangga. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah mendeskripsikan sifat larutan penyangga, memberikan contoh penerapan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan? Serta ada apa saja? Halo sahabat kimia, hari ini kita akan belajar tentang larutan penyangga. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah mendeskripsikan sifat larutan penyangga, memberikan contoh penerapan larutan penyangga dalam sehingga membentuk atom karbonat atau H2CO3 yang Nah, apa ini? Sederhana aja gangnya. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan sifat
Tentunya kan itu mempertahankan dia meskipun ada perubahan sedikit sampai baca atau selesai. Suatu penyakit yang disebut masif dan sedang akun yang atau bahasa konversinya yaitu bukan penyakit yang disebut sebagai akun. Sedangkan contoh menunjukkan sistem Anda dalam darah CO2 atau karbon dioksida dalam darah atau yaitu DNA atau HCl sehingga membentuk asam atau Kelompok 1 ya, yang tampil duluan ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 4. Yang mau presentasi silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada soal nomor 1 terdapat pada KPD. Pada saudara Aulia, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama pada LKPD yang telah kami diskusikan. Yang pertama yaitu jelaskan komponen larutan penyangga. Komponen larutan penyangga ada dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam yang pertama adalah larutan penyangga yang memiliki peran dalam mempertahankan pH yang berada di kondisi asam, yakni pH kurang dari 7. Umumnya larutan ini biasanya tersusun dari komponen basa konjugasi yaitu amin dan asam lemahnya yaitu HA. Yang kedua, larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa adalah larutan yang memiliki fungsi untuk mempertahankan pH lebih dari 7. Umumnya larutan ini tersusun dari komponen basa dengan konjugasinya BH+ dan basa lemahnya yaitu B. Nah, teman-teman, di sini saya akan menuliskan rumus dan menjelaskannya.
Teman-teman, di sini saya telah menuliskan rumus yaitu tentang komponen larutan penyangga asam dan komponen larutan penyangga basa, yaitu yang terdiri dari CH3COOH berkonsentrasi menjadi CH3COO- plus H+, yaitu CH3COOH-nya adalah asam lemak. Dan komponen larutan penyangga basanya yaitu NH3 plus H2O menghasilkan NH4+ ditambah dengan OH-, yaitu dengan NH3 tambah H2O adalah basa lemah. Dan yang kedua untuk penyangga asam yaitu CH3COONA berkonsentrasi menjadi CH3COO- plus Na+, yaitu CH3COONA adalah garam dan CH3COO- plus Na+, yaitu adalah basa konjugasi. Yang kedua tentang penyangga basa yaitu NH4Cl menghasilkan NH4+ ditambah dengan Cl-, yaitu NH4Cl adalah garam dan NH4+ ditambah dengan Cl- adalah asam konjugasi. Teman-teman, di sini ada yang mau bertanya dan bertanya. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Ahmad. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya untuk kelompok 1. Sebutkan komponen larutan penyangga yang memiliki peran dalam mempertahankan pH yang berada di kondisi asam. Oke. Untuk Safina mohon waktunya dari kelompok kami akan mencari jawaban. Pada saudara Safina kami akan menjawab pertanyaan dari pada Suci Islam. Soal, sebutkan komponen larutan penyangga yang memiliki peran dalam mempertahankan pH yang berada di kondisi asam. Jawabannya, komponen larutan penyangga yang memiliki peran mempertahankan pH yang berada di kondisi asam adalah komponen larutan penyangga asam. Saudara Safina puas dengan jawaban kami? Puas. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru dan teman-teman karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk membacakan hasil diskusi tentang larutan penyangga. Untuk itu, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Aprianti Tuarea sebagai moderator. Saya Farhan Aldiansyah Umar sebagai penyaji materi. Saya Nelia Sumber sebagai anggota. Dan saya Felis Kadir yang memaksa sebagai anggota. Untuk tidak membuang waktu, saya akan membacakan kepada penyaji untuk membacakan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang berada dalam KPD. Soalnya jelaskan pembuatan larutan penyangga. Jawabannya pembuatan larutan penyangga yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. Secara langsung mencampurkan asam lemah dengan garam basa konjungsinya yang dapat terionisasi menjadi ion amin, mencampurkan basa lemah dengan garam aram konjungsinya yang dapat terionisasi menghasilkan ion BH+. Secara tidak langsung mencampurkan salah satu asam lemah dalam jumlah berlebihan dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjungsi dari asam lemah tersebut. Mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebihan dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjungsinya dari basa lemah tersebut. Oke, mungkin itu saja materi yang telah bisa
karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Ismail Kausikal dari kelompok 4. Ya, pertanyaan saya yaitu, tolong sebutkan dan jelaskan apa penyebab terjadinya masalah dalam pembuatan larutan penyangga. Sekian pertanyaan dari saya. Beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Saya silakan Kepala Pemerintah Daerah untuk menjawab jawaban. Jawaban. Penggunaan bahan penyangga yang tidak baik. Jika bahan penyangga tidak baik, maka larutan penyangga tidak akan mampu menjaga keseimbangan pH dan meningkatkan bahan pengikat secara optimal. 2. Penggunaan proporsi bahan penyangga dan bahan pengikat yang tidak tepat. Jika proporsi bahan penyangga dan bahan pengikat tidak tepat, maka larutan penyangga tidak akan mampu menjaga keseimbangan pH dan mengikat bahan pengikat secara optimal. Oke, untuk kelompok 4 asal sudah puas dengan jawaban kami? Puas. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kelompok Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya sebagai moderator Kepala Kuliah, dan saya Intanasti Patsaljiwa sebagai penyaji materi, Dan saya Ahmad Badar Peru sebagai anggota. dan saya Rafia Malik Marsali sebagai anggota. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema prinsip kerja larutan penyangga. Kepada teman saya dipersilakan. 3. Jelaskan prinsip kerja larutan penyangga. Prinsip kerja larutan penyangga adalah bekerja sesuai konsepnya, bahwa larutan ini dapat mempertahankan pH awal larutan meskipun ke dalam larutan ditambahkan asam kuat maupun basa kuat atau air dalam jumlah tertentu. Mungkin itu saja hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari masing-masing kelompok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Malabar dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan komponen larutan penyangga. Mengapa pengenceran larutan penyangga pada umumnya tidak akan menyebabkan perubahan pH? Pertanyaannya, mengapa pengencaran larutan penyangga pada umumnya tidak akan menyebabkan perubahan pH? Jawabannya, karena larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa lemah dengan asam dan basa konjungsinya sehingga dapat mengikat baik ion H+ ataupun ion H-, sehingga penambahan sedikit asam kuat ataupun basa kuat serta sedikit pengencaran tidak bisa mengubah pH secara signifikan. Apakah kelompok 4 puas dengan jawaban yang kami berikan? Puas. Oke, mungkin itu saja hasil presentasi kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah waktu diskusi kelompoknya sudah selesai, maka kita akan simpulkan larutan penyangga. Mana yang menyimpulkan kesimpulan dari larutan penyangga? Kelompok mana? Kelompok 4. Ya, silakan kesimpulan dari larutan penyangga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kali ini, yaitu tentang larutan penyangga. Yang pertama adalah larutan penyangga merupakan larutan yang mampu mempertahankan pH tertentu terhadap usaha mengubah pH seperti basa ataupun pengenceran. Yang kedua, larutan penyangga terdiri dari asam lemah dan basa konsumsinya atau basa lemah dan asam konsumsinya. Poin ketiga, terdapat prinsip kerja larutan penyangga adalah kemampuan untuk mempertahankan pH tertentu terhadap usaha mengubah pH seperti basa ataupun pengencerannya. Yang keempat adalah larutan penyangga, yaitu mampu mempertahankan pH-nya meskipun ada penambahan sedikit asam atau basa, serta saat larutan tersebut diencerkan. Yang kelima atau yang terakhir, terdapat peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup adalah untuk mempertahankan keseimbangan pH dalam sistem tubuh sehingga dapat mengendalikan fungsi-fungsi tubuh. Baik, mungkin itu saja kesimpulan dapat kami tarik dari pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dari kesimpulan dari kelompok keempat ya, kesimpulan dari larutan penyangga. Jadi ini ibu simpulkan dari dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa larutan penyangga adalah larutan yang mampu mencerkan pH tertentu di bahan yang digunakan, pH seperti penambahan asam, basa, ataupun pengenceran. Jadi pH larutan penyangga tidak akan berubah meski ditambah asam kuat atau basa kuat atau larutan yang diencerkan. Ya, sudah paham semua anak-anakku sekalian? Perbuatan proses untuk kalian kerjakan. Ya, waktunya selesai anak-anak sekalian. Mampu ya hasilnya ya. Ya, kita masuk ke refleksi pembelajaran. Apakah pembelajaran di hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Senang? Senang. Senangnya bagaimana caranya? Dengan senang. Senang dari materi larutan penyangga? Senang. Gambar perasaan kamu dalam bentuk emoji. Gimana caranya? Gimana? Ada yang gimana? Ya, yang cewek juga di depan ini. Ani. Sudah. Hari ini senangnya kamu menerima mata pelajaran larutan penyangga? Ya. Terima kasih. Ya. Pembelajaran berikutnya di minggu depan yaitu peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Itu pertemuan berikutnya ya. Ya. Ya, berdoa. Sekarang kita akan tutup pembelajaran di pagi hari ini dengan doa. Ketua kelas, hari pimpin doanya. Terima kasih ketua kelas. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Proses pembelajaran hari ini kita tutup di pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum.